Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Desi Gufron dari kelas Energi 2B dengan NIM 2202431013. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manfaat gelombang ultrasonik di bidang engineering. Yang pertama, ada manfaat gelombang ultrasonik dalam bidang teknik industri. Gelombang ultrasonik merupakan salah satu jenis gelombang suara, namun gelombang tersebut tidak dapat kita dengar karena keterbatasan indera pendengaran kita. Namun, spesies hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba dapat mendengarnya. Bagi kelelawar yang memang tidak bisa melihat, gelombang ultrasonik yang dikeluarkannya membantu dalam melihat benda-benda di sekitarnya dan juga mengetahui keberadaan mangsanya. Bagi kita sendiri, gelombang ultrasonik mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalangan industri adalah kalangan yang banyak memanfaatkannya. Berikut merupakan beberapa permanfaatan gelombang ultrasonik di dalam bidang teknik industri. Yang pertama, ada mengukur kedalaman laut. Dengan menggunakan teknik pantulan pulsa ultrasonik, kita dapat mengetahui kedalaman laut hingga di mana rombongan atau kawanan ikan. Pulsa ultrasonik ini dipancarkan oleh sistem yang disebut fotometer, dan ketika pulsa mengenai dasar laut atau gerombolan ikan, maka pulsa tersebut juga akan dipantulkan kembali ke penerima. Dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan dan menghitung kecepatan sinyal tersebut kembali, maka kedalaman laut dan rombongan ikan dapat diketahui. Kemudian ada pendeteksian pada logam. Scanning ultrasonik juga biasa digunakan untuk mengetahui adanya retakan pada logam bodi pesawat maupun rel kereta api. Seperti yang kita ketahui bahwa kesalahan kecil seperti retakan kecil pada bodi pesawat akan memberikan efek buruk bagi penerbangan pesawat. Selain itu, gelombang ultrasonik juga dimanfaatkan untuk mendeteksi ketebalan logam seperti yang ditetapkan pada thickness meter atau alat ukur ketebalan logam. Berikutnya ada membersihkan benda dengan ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga banyak digunakan untuk membersihkan benda seperti jam tangan, perhiasan, hingga piring dan lain-lain. Ultrasonic cleaner adalah alat yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk membersihkan benda atau barang. Tentu membersihkan benda seperti jam tangan akan sulit dibersihkan hingga ke sela-sela terkecilnya. Namun, dengan bantuan gelombang ultrasonik, maka dapat dibersihkan hingga ke sela-selanya. Adapun materi kedua yaitu kegunaan gelombang ultrasonik di dalam bidang teknik sipil. Masyarakat Indonesia sudah tidak awam lagi mendengar kata ultranografi sebagai salah satu metode pemeriksaan di bidang medis. Seperti pembaca yang telah mempunyai buah hati pasti pernah memeriksakan janin dalam kandungan menggunakan alat ultrasonografi atau USG. Alat tersebut digunakan seorang dokter ahli kandungan untuk mendeteksi kesehatan calon bayi, kesehatan kandungan, dan jenis kelamin bayi tersebut. Mengingat keunggulan dari gelombang ultrasonik ini, maka telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Seperti pada artikel ini akan memberikan informasi kegunaan gelombang ultrasonik dalam bidang teknik sipil. Dalam forensik struktur, sering dijumpai kekacauan atau kegagalan pada material benda uji. Kecacatan tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu sumber daya manusia yang kurang ahli, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, ataupun pembebanan yang di luar perhitungan. Untuk mengetahui suatu kecacatan, terdapat metode yang sering digunakan berupa destructive test, yakni data kekuatan material diambil dari sampel benda uji. Namun, tes ini kurang efisien karena harus ada kerusakan pada benda atau material yang diuji dan seringkali berbiaya tinggi. Perkembangan teknologi telah memunculkan metode berupa pengujian tidak merusak atau non-destructive test atau NDT yang merupakan pengujian material untuk mengetahui tingkat kekuatannya tanpa merusak material tersebut. NDT atau yang disebut non-destructive test yaitu pengujian NDT saat ini telah banyak digunakan dalam dunia sipil. Salah satu metode dari NDT adalah penggunaan ultrasonic pulse velocity atau UPV yang digunakan untuk memperkirakan kekuatan beton, mendeteksi adanya retak, melihat homogenitas beton, ketebalan pelat baja, cacat las, ketebalan cat, dan lain-lain. Prinsip metode UPV didasarkan pada kecepatan gelombang suara yang melintasi sebuah benda dengan bergantung kepada sifat elastis dan kepadatan benda tersebut. Adapun cara kerja UPV yaitu transmitter, transducer pengirim, mengirimkan gelombang ultrasonik melewati benda dan ditangkap oleh receiver
atau transducer penerima yang terletak sejauh L meter dari transmitter. Alat UPV menampilkan nilai waktu yang diperluas oleh gelombang untuk melalui benda yang disebut travel time atau delta T. Dengan demikian, kecepatan gelombang dapat dihitung dengan panjang lintasan gelombang dalam satuan meter atau L dibagi waktu tempuh dalam satuan detik atau delta T. Berikut merupakan contoh pengaplikasiannya. Yang pertama ada uji kerapatan beton. Prinsip kerja pengukuran menggunakan metode UPV didasarkan pada durasi atau waktu tempuh atau yang disebut transit time yang dibutuhkan oleh penambahan gelombang suara di dalam material beton. Bila di dalam suatu bahan padat terdapat cacat atau rongga, maka gelombang tersebut akan merambat melalui daerah sekitar yang tidak cacat atau masih utuh, sehingga waktu tempuh yang dibutuhkan akan lebih lama dibandingkan dengan waktu tempuh gelombang pada bahan yang utuh atau padat, atau tanpa cacat. Sehubung dengan jarak tempuh gelombang menjadi lebih jauh. Sedangkan, untuk menentukan mutu beton dapat dilakukan dengan mengukur besar kecepatan pulsa yang melewati suatu panjang lintasan atau palang beton. Pada suatu lintasan yang jaraknya sama atau tetap, semakin kecil waktu tempuh yang diperlukan, maka semakin besar atau tinggi kecepatan rambat gelombangnya dan ini berarti semakin baik kondisi atau kualitas betonnya atau bisa disebut padat. Begitu pula sebaliknya, semakin lama atau semakin besar waktu tempuh rambatan gelombangnya dari transmitter ke receiver, dan ini berarti semakin kurang baik kualitas betonnya, atau tidak padat, atau poros, atau banyak porinya. Sekian, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.